Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Ramadan dengan NIM 2201 020103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat yang mana menerapkan konsep multiple inheritance dan juga konsep enkapsulasi dalam PBO. Oke, kita mulai saja di sini di awal codingan. Sini saya mengimport dengan perintah include di sini library yang saya perlukan seperti IOStream, Conio untuk getLine, nanti untuk bit stdc++ ini untuk vektor dan library lainnya. Kemudian string ini adalah library untuk mengkonversi si variabel di luar string menjadi ke dalam bentuk string. Jadi sini using namespace std seperti biasa agar otomatis menerapkan sintaks seperti ini di setiap codingannya. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan yang seperti ini lagi untuk setiap membuat atau memanggil function yang ada di library ini. Oke, selanjutnya yaitu ada variabel string stream. Saya deklarasikan di awal di sini untuk yang tadi saya sebutkan, mengkonversi variabel dari tipe data lain ke dalam bentuk string. Kemudian ada void main menu, ini adalah deklarasi function di awal, dimana sebenarnya function ini berada di bawah codingan atau paling bawah codingan, sedangkan kelas lainnya membutuhkan kelas di atasnya membutuhkan codingan tersebut. Untuk menghindari error, kita deklarasikan di awal. Oke, ini program saya ini konsepnya adalah aplikasi transaksi kasir, di mana ada barang dan juga transaksi di sini. Oke, selanjutnya ada kelas barang yang mana menerapkan konsep enkapsulasi di sini. Atributnya bersifat string di sini, yaitu kode barang, nama barang, stok dan harga dengan tipe datanya string dan juga integer. Kemudian ada function yang bersifat atau memiliki hak akses publik atau dapat diakses oleh kelas lain. Di sini ada function barang untuk primary constructornya. Kemudian function string get nama barang, get kode barang, get stok dan get harga ini untuk mengembalikan nilai dari variabel atau atribut yang ada di dalam kelas ini. Kemudian set kode barang untuk mengatur nilai setiap atribut di sini. Function set untuk mengatur nilai setiap atribut dalam kelas ini. Dan juga update stok untuk mengupdate stok di sini. Oke, kenapa kita gunakan function ini untuk mengubah atau dan mendapatkan nilai dari atribut yang ada di kelas ini? Karena atribut yang ada di kelas ini itu memiliki hak akses private di sini, makanya kita nggak bisa langsung mengubah atau mengambil nilainya. Selanjutnya yaitu ada kelas atau ini ada metode centralize di sini untuk meratakan teks ke bagian tengah. Ini metode yang saya buat sendiri. Jadi misalnya teksnya itu seperti ini. Nah, dia nanti auto ke tengah seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada public string rupiah untuk konversi harga. Misalnya di sini harganya 10.000. Nah, dia akan mengembalikan string dalam bentuk seperti ini. 10.000 rupiah. Ups. Nah, seperti ini. Ini metode yang saya buat sendiri. Lanjut, ada kelas daftar barang yang mana menyimpan sekumpulan objek menggunakan vektor di sini. Vektor adalah array dinamis di sini. Kita gunakan vektor dengan tipe datanya objek barang yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada fungsinya memiliki hak akses publik, ada void set model barang untuk sebagai mengset data awalan, nanti datanya masuk ke dalam list barang ini, data barang yang ada. Kemudian ada function void add barang untuk menambahkan barang ke dalam daftar barang ini. Kemudian ada vektor get al barang untuk mengembalikan nilai dari atribut list barang ini. Karena memiliki hak akses private di sini, kita tidak bisa langsung mengaksesnya, melainkan
menggunakan function get all barang di sini. Oke, selanjutnya di sini ada function dengan tipe data barang, get barang add. Nah, ini untuk lebih spesifik lagi mendapatkan data barang di posisi keberapa di sini. Misalnya ya, posisinya 0, maka dia akan return barang di indeks ke 0. Selanjutnya get jumlah barang, ini untuk mengembalikan nilai dari jumlah total barang yang ada. Kemudian function get barang with ini sama untuk mendapatkan data barang, namun tidak dengan posisi, yaitu dengan kode barang. Kemudian get index barang ini untuk mencari posisi dari barang dengan kode tertentu. Di sini ada parameternya string kode. Kemudian ada function integer update stok barang di sini untuk mengupdate stok barangnya. Di sini indeksnya barang pada posisi keberapa dan juga jumlahnya. Kalau jumlahnya minus berarti dikurangin stoknya, dan kalau jumlahnya plus berarti ditambah stoknya. Oke, kemudian ada kelas detail transaksi untuk merekam atau menyimpan di sini barang-barang yang dibeli dalam sebuah transaksi. Di sini ada atribut yang bersifat private, yaitu jumlah beli, subtotal, harga, kode barang, dan juga nama barang. Kemudian ada function yang memiliki hak akses publik di sini. Pertama ada primary constructornya di sini untuk memberikan nilai awal ke atributnya. Kemudian ada integer get ini yang berawalan get ini adalah function untuk mengembalikan atribut yang ada di kelas detail transaksi karena bersifat private di sini. Makanya kita harus pakai function di sini untuk mendapatkan nilainya. Kemudian ada function void add jumlah ini untuk menambahkan jumlah barang yang dibeli. Kemudian void update subtotal di sini untuk mengupdate atau mengkalkulasikan subtotal barang yang dibeli, yaitu rumusnya harga dikali jumlah beli. Kemudian string get kode barang untuk mengembalikan nilai kode barang tadi. Function get nama barang juga untuk mengembalikan atribut nama barang. Kemudian ada kelas transaksi di sini. Nah, transaksi ini memiliki atribut sebagai berikut yang memiliki hak akses private di sini, yaitu kode transaksi, vektor detail transaksi, yaitu sekumpulan objek detail transaksi tadi yang isinya adalah barang-barang yang dibeli di transaksi dengan kode yang disimpan di sini. Kemudian ada variabel integer jumlah barang, total bayar, dan kembalian. Oke, selanjutnya ada function yang memiliki hak akses publik di sini, yaitu primary constructornya di sini untuk memberikan nilai awal ke setiap atribut yang ada di kelas ini. Kemudian ada public void add detail transaksi untuk menambahkan barang-barang yang dibeli pada transaksi ini. Misalnya kode transaksinya T001. Nah, barang yang dibeli itu apa aja di sini nanti akan ditambahkan. Kemudian string get kode transaksi dan seterusnya ya ini. Function yang berawalan get ini untuk mengembalikan nilai dari atribut yang ada di kelas transaksi ini. Kemudian ada metode detail transaksi untuk mendapatkan data transaksi di indeks keberapa. Kemudian function integer get total belanja ini untuk mengembalikan harga keseluruhan barang yang dibeli yang dikalkulasikan di sini dengan subtotal. Kemudian void set kembalian untuk mengatur atau memberikan nilai ke variabel kembalian. Kemudian void set total bayar untuk memberikan nilai ke atribut total bayar ya. Kemudian integer get kembalian untuk mengembalikan nilai dari atribut kembalian, dan seterusnya get total bayar mengembalikan nilai untuk total bayar. Nah, get transaksi card ini nanti akan ini hanya UI ini untuk di form lihat history transaksi nanti. Oke, ada kelas daftar transaksi yang menyimpan sekumpulan objek transaksi dalam sebuah vektor di sini, yang mana dengan memiliki hak akses protected. Jadi semua transaksi akan disimpan di
kelas ini. Kemudian ada function yang bersifat public. Oh ya, untuk protected ini hanya bisa diakses oleh kelas yang diturunkan. Kemudian public ini bisa diakses oleh semua, dan private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Di sini ada public void add transaksi untuk menambahkan data transaksi ke dalam variabel ini. Kemudian ada set model transaksi untuk memberikan data awalan di sini ke dalam atribut list transaksi ini. Kemudian get total transaksi, kita mengembalikan total data transaksi yang ada. Kemudian search transaksi, yaitu mengembalikan posisi atau indeks dari data transaksi berdasarkan kode yang dicari atau kode transaksi yang diinginkan. Kemudian ada void undo di sini untuk mengundo atau kembali ke posisi awal. Misalnya datanya atau transaksinya tidak jadi dilakukan, maka akan dihapus data yang terakhir kali atau data transaksi yang tadi. Oke, di sini daftar barang ini variabel awalan di sini yang menyimpan sekumpulan barang. Kemudian ada kelas form di sini yang mana menerapkan konsep multiple inheritance di sini, yaitu dari daftar barang dan juga daftar transaksi, yang mana daftar barang dipakai untuk mendapatkan data dari setiap barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Kemudian daftar transaksi ini untuk menyimpan atau merekap transaksi tersebut ke dalam kelas daftar transaksi. Oke, saya terangkan lagi mengenai multiple inheritance ke kelas barang tadi. Jadi multiple inheritance itu adalah menurunkan sifat, sama kayak konsep inheritance, tapi dia menurunkan sifat dari kelas yang lebih dari satu. Misalnya di sini ada dua kelas, di sini daftar barang dan juga daftar transaksi. Nah, dia tidak hanya menurunkan satu sifat dari kelas daftar barang, melainkan dia memiliki sifat dari daftar transaksi juga. Nah, sebenarnya konsepnya mirip dengan inheritance, hanya beda di sini dia menerapkan banyak penurunan sifat di sini, lebih dari satu kelas di sini. Kemudian ada atribut string kode transaksi yang bersifat private di sini. Kemudian ada function-function yang memiliki hak akses public. Yang pertama ada primary constructor di sini untuk menetapkan nilai awal dari data barangnya yang ada di form ini atau di aplikasi ini. Kemudian show menu barang untuk menampilkan menu barang di sini. Nanti dia akan menampilkan barang yang ada dalam data. Kemudian kita bisa menambahkan barang juga di sini. Kemudian string get blank ini hanya untuk mendapatkan output berupa string atau spasi dalam panjang yang kita inginkan. Kemudian void lihat struct ini untuk menampilkan history transaksi atau struct dari transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada public void add barang untuk menambahkan barang ke dalam data, sehingga jika user ingin menambahkan suatu data barang ke dalam aplikasi ini, program ini atau fungsinya akan otomatis meminta input dan memasukkan input tersebut ke dalam variabel data barang tadi. Kemudian void konfirmasi ini untuk aksi jika transaksinya selesai dilakukan, akan meminta input berupa nominal bayar dan juga mengeluarkan output berupa kembalian. Kemudian ada void show menu transaksi di sini untuk menampilkan UI dari menu transaksi. Kemudian ada void add barang to transaksi. Nah, ini untuk menambahkan barang yang dibeli oleh pelanggan itu ke dalam daftar transaksi. Oke, di sini ada objek variable form di sini, yang mana objeknya dari kelas form tadi.
tipe data dari class form. Kemudian ada function main menu yang sudah dideklarasikan di awal tadi, karena function main menu ini dibutuhkan di kelas atasnya lagi, dan sedangkan posisi dari main menu ini berada di bawah kelas yang membutuhkannya. Jadi untuk mencegah adanya error, di sini saya deklarasikan di awal. Kemudian di sini ini adalah UI dari menu main menunya, menu awalnya. Sini ada kondisi yang mana akan melakukan suatu perintah sesuai input user. Jika inputnya 1, dia akan menampilkan menu barang, input 2 akan menampilkan menu transaksi, dan input 3 akan menampilkan history transaksi. Oke, di sini ada integer main lagi nih, function utama jika program dijalankan. Di sini dalam function utama, di sini saya menambahkan data awalan yang tadi ada di kelas sebelumnya, function set model di sini. Kemudian kita berikan data awalnya itu variabel data. Oke, di sini ada di sini kita tambahkan data awalannya itu dengan kode B001, namanya shampoo, stoknya 50, harganya 5000. Kemudian data barang kedua dengan kode B002, kemudian namanya sabun, dan juga stoknya 50 dan harganya 7000. Di sini saya inisialisasikan lagi formnya, kemudian saya panggil metode main menu tadi untuk menampilkan UI dari main menu. Oke, kita run programnya. Oke, di sini ini adalah function dari main menu yang saya panggil tadi. Ini functionnya, outputnya sama seperti yang di dalam function. Kita masuk ke yang pertama, ini menu master barang. Nah, di sini menampilkan dari daftar barang yang sudah saya berikan di awalan program dijalankan ini dengan kode nama dan harga serta stok sesuai di sini. Oke, kemudian kita tambahkan barang. Masukkan kode barang. Di sini kode barangnya tidak boleh sama. Jika sama, dia akan ada peringatan. Oke, kita coba tambah data barang B003. Nama barangnya adalah buku anak, kemudian harga barangnya adalah 10.000, stoknya 10. Oke, di sini sudah tertambah. Kita coba keluar. Oke, tadi data barangnya sudah masuk. Kita masuk ke form transaksi. Kita input 2 di sini. Nah, ini form transaksi dimana menurunkan sifat dari barang tadi yang sudah kita input, dan juga sifat dari kelas daftar barang, daftar transaksi, maaf. Jadi di sini ada dia mendapatkan data dari kelas daftar transaksi tadi, itu kode transaksinya T001. Di sini karena barangnya belum ada, maka di sini akan menampilkan output belum ada data, dan di sini ada total belanjanya. Dia akan menghitung seluruh harga dari barang yang dibeli. Kita tambahkan satu barang yang sudah kita add tadi, B003, itu mainan anak ya, kita beli 2 di sini. Buku anak, sorry. Nah, di sini sudah ditambah B003, nama barangnya buku anak, jumlahnya 2, dan harganya di sini 10.000 sesuai yang kita inputkan. Kemudian di sini subtotalnya yaitu jumlah dikalikan harga 20.000, dan di sini total belanjanya adalah 20.000. Kita coba input barang lain, B001 tadi barangnya sampo, kita beli 3. Nah, di sini sudah tertambah B001 shampoo 3, jumlahnya 3, harga 5.000, subtotalnya 15.000, dan harganya di sini Rp 35.000. Nah, ini function dari rupiah yang saya buat tadi, mengembalikan nilai yang dari integer gini menjadi Rp, kemudian harganya diikuti dengan tanda koma sesuai dengan panjang harganya berapa. Pokoknya di sini menerapkan format atau mengembalikan format rupiah di sini. Di sini saya coba tambahkan barang yang sama. Jika kita tambahkan barang yang sama, dia tidak akan menambah line baru, melainkan mengupdate jumlah barang yang dibeli dan juga subtotalnya di sini. Nah, seperti yang bisa dilihat, jumlahnya 3 berubah
harganya 10.000 dan subtotalnya juga berubah dan juga total belanjanya berubah. Di sini menu konfirmasi kita coba buat. Nah, di sini function konfirmasi tadi akan men-outputkan total harganya, kemudian dia akan meminta input berupa nominal bayar. Di sini kita coba 50.000 dan mengoutputkan output berupa kembalian. Di sini Rp 5.000, tekan enter untuk lanjut. Nah, jika ini sudah lanjut dan konfirmasi, maka dia akan membentuk atau membuat transaksi baru dengan kode yang berubah. Kita enter aja. Nah, di sini kode transaksinya sudah berubah dan datanya tidak ada karena transaksinya sudah selesai. Kemudian kita keluar, kita lihat histori transaksi di sini. Nah, ini adalah kelas dari daftar transaksi tadi, menyimpan data-data transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini transaksi T001, total belanjanya tadi 45.000, total bayarnya 50.000 dan kembaliannya adalah 5.000. Oke, kemudian kita masukkan kode transaksinya. Nah, bisa dilihat sama seperti history yang tadi atau transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kode barangnya, apa saja yang dibeli, subtotalnya, kemudian ada total harganya, total yang dibayarkan, dan juga kembalian. Oke, seperti itu. Kita coba tambahkan transaksi lainnya, tambah barang. Nah, jika barangnya tidak ada di sini, maka dia akan menampilkan pesan barang tidak ditemukan. B002, kita beli 2 biji di sini, sabun, kemudian tambah barang B001, kita beli 1. Nah, kita konfirmasi lagi. Jika kita masukkan nominal yang kurang, maka akan ada pesan uang yang dibayarkan tidak cukup. Kita tinggal konfirmasi ulang di sini 20.000 dan kembaliannya adalah 1.000. Oke, dia akan karena transaksi tadi sudah selesai, maka dia akan membentuk data transaksi yang baru dengan kode yang sudah diupdate di sini. Kita coba keluar dan lihat histori transaksi. Nah, ini dia T002. Kita tambah lagi satu transaksi lagi, tambah lagi. Nah, di sini kita konfirmasikan dan kita coba lihat histori transaksi. Nah, ini dia historinya lagi sudah jadi 3 sekarang. Oke, tinggal kita masukkan yang transaksi yang kita ingin lihat. Misalnya T003. Oke, ini dia sama seperti yang tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah program ini menerapkan konsep dari PBO, yaitu inheritance, di mana ada kelas barang, di mana master barang ini, form master barang mengambil atau menerapkan sifat dari kelas daftar barang, kemudian form transaksi atau hias transaksi menerapkan sifat dari 2 buah objek atau kelas. 2 buah kelas di sini, yaitu kelas daftar barang dan juga kelas daftar transaksi yang akan dibutuhkan oleh programnya tentunya, atau formnya tentunya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu form lihat history transaksi, yang mana menerapkan sifat atau menurunkan mendapatkan sifat dari kelas daftar transaksi. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.